adapun sebahagian lagi pertanyaan-pertanyaanmu, masalah-masalah yang ada pada dirimu itu, al-jawab, ditempatkan jawabannya itu untuk pertanyaan. Laqad zakarnahu fi Ihya al-Ulumuddin wa ghairihi. Maka kamu bisa lihat, kamu bisa baca, kamu bisa menelaah itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin wa ghairihi dan kitab lainnya. Jadi kata Imam Ghazali, sudah terjawab tentu pertanyaan-pertanyaan itu yang kamu minta dari semua pertanyaan. Wahai anakku, katanya, maksudnya muridnya. Yang muridnya ini meminta kepada Abu Hamid Al-Ghazali untuk memberikan sebuah ringkasan, ya, dari belajarnya dia belajar dengan Imam Ghazali berapa lama? 30 tahun. Dia ngajinya udah 30 tahun. Beda tipis sama kita, ya. Jadi ini orang ngaji udah 30 tahun, tapi ngajinya di mana? Emang benar-benar ngaji. Emang benar-benar apa? Ngajinya serius. Ngajinya ini, ya, Masya Allah. Kata Nabi katanya dalam satu hadis, nanti banyak. Yang pertama, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun qamisan. Jadi kata Nabi bilang kun aliman. Yang pertama prioritas kita, kun aliman. Jadilah kamu itu orang yang berilmu, orang yang alim. Target kita pertama menjadi orang yang alim. Jadi orang yang berilmu, paham bagaimana sholat, kaifiatus sholat, tata cara melaksanakan sholat, apa yang menjadi rukun sholat, apa yang menjadi sunnah di dalam sholat, perkara menjadi syarat wajib sholat, syarat sah sholat, apa yang membatalkan sholat. Kalau kita sudah bisa menguasai itu, namanya kita alim dalam sholat. Itu namanya kita alim dalam sholat, ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Kun aliman, jadilah kamu itu orang yang. Tapi kalau kamu tidak bisa jadi orang yang alim, au muta'allim, jadilah kamu orang yang belajar. Gak bisa kita jadi orang alim. Ya udah, kita jadi orang apa? Yang belajar. Muta'alliman ini belajarnya itu seperti orang belajar secara formal. Kayak anak-anak sekolah itu belajar, ya, anak-anak kita di pondok-pondok pesantren itu namanya muta'alliman, belajar dengan guru, baca kitab dan lain sebagainya, ditulis, dicatat dan lain sebagainya. Nah, itu namanya muta'alliman. Kalau kamu tidak bisa jadi orang alim, maka jadilah kamu orang yang muta'alliman, jadi orang yang belajar. Gak bisa juga jadi orang yang belajar. Au mustami'an, jadilah orang yang mendengarkan ilmu, ya, hadir di majlis, walaupun dia tidak bawa kitab, walaupun dia tidak bawa pulpen, walaupun dia mustami'an, mendengarkan. Nah, orang yang duduk di dalam majlis ilmu, yang mustami'an saja, tapi dia duduk, bukan di luar. Sebab di luar bisa juga mustami'an. Ini suara sampai keluar kan? Hah? Sampai keluar. Di lingkungan itu benar-benar. Makanya jangan banyak yang kagak datang. Makanya banyak yang gak datang. Kenapa? Iya, karena di rumah ada gak? Apa yang disampaikan di sini sama yang di rumah sama kan? Iya, itu mustami'an. Makanya minggu depan jangan pakai speaker, ya. Tapi beda. Mustami'an di sini, mustami'an di majlis ilmu, di dalam majlis ilmu. Artinya orangnya hadir.
Orangnya hadir. Dia mah nggak bawa kita, emang dia kagak bawa pulpen, emang dia nggak bawa pulpen. Tapi dia mendengarkan di majlis itu. Di rumah juga kedengeran, di warung kedengeran nggak? Kedengeran. Mustami'an tapi beda. Kalau itu namanya bukan menuntut ilmu, itu ketiban ilmu. Ada mu'alif dari Amumi bahasa beliau itu ketiban ilmu dia. Ya, tapi keberkahan majlis ilmu gak dapet dia. Keberkahan majlis ilmunya gak dapet, ilmunya sampai gak? Iya, yang ketiban dia. Ketiban ilmunya. Tapi keberkahan majlis ilmu dia gak dapet. Ini kayaknya begini doang nih. Duduknya kayak begini doang, padahal berkahnya luar biasa. Iya, bapak duduk kagak bawa kitab, kagak bawa buku, kagak bawa pulpen, cuma dengerin doang. Udah gitu dudukin nyender. Itu aja katanya, ya Abna Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi. Hei Abdullah ibnu Mas'ud, kata Rasulullah, julusuka fi majlisil ilmi, duduknya kamu di dalam satu majlis ilmu, duduknya saja. Bawa kita enggak? Bawa pulpen enggak? Enggak bawa dia hanya apa ya? Duduk aja. Itu afdalu min alfi raka'atin, nilainya lebih baik daripada orang yang sembahyang 1000 rakaat. Masya Allah. Ngapain? Duduknya doang. Halo? Duduknya doang. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Jadi bukan sembarangan. Iya. Emang gak kelihatan. Kalau sekarang kelihatan ini betapa besarnya ganjaran dan pahala yang Allah berikan buat orang yang menduduki ilmu ini. La haula wala quwwata illa billah. Gak muat musola. Kalau seandainya diperlihatkan betapa besarnya itu nilai ganjaran yang Allah berikan, pahala yang Allah berikan buat orang yang hadir di majlis ilmu, maka mereka tidak akan mau sibuk dengan dunianya. Mereka tidak akan mau sibuk dengan dagangan dan usahanya, dengan pekerjaannya. Mereka akan lebih asyik di mana? Di majlis ilmu. Masya Allah. Kalau dia baik, kalau diperlihatkan, contoh datang besok umumnya, ntar nih umumnya minggu depan yang hadir pengajian, ya, orang yang datang pertama di pengajian diberangkatin umroh. Buat minggu depan nih, pokoknya yang datang pertama, ya, hadir di majlis ini akan diberangkatin umroh sama duit 25 juta. Kira-kira jam 2 udah datang jam 2. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Ya, kalau dia tahu betapa besarnya. Nah, buat kita yang sudah Allah kasih nikmat untuk bisa hadir ke tempat majlis-majlis yang seperti ini, kita jangan berkeluh kesah, kita jangan merasa kesal dan lain sebagainya. Jangan. Sayang, pahalanya terlalu besar. Biarin capek-capek dikit, nggak apa-apa. Biarin kita capek-capek dikit. Kita kelihatan. Untung gua ngaji dulu. Untung gua datang ngaji walaupun tidur gitu. Untung gua ngaji. Kapan rasanya? Bukan sekarang, bukan tepatnya. Karena dunia ini darul amal. Dunia ini tempatnya beramal. Laisa darul jaza, bukan tempatnya balasan. Jangan ngomongin balasan di sini. Jangan ngomongin pahala di sini.
Kenapa? Bukan tempatnya. Lalu kapan dong? Entar. Wal akhiratu darul jaza. Dan akhirat itu adalah tempatnya balasan. Jadi kalau pengen mendapatkan, pengen tahu balasannya kayak apa, di mana? Di mana? Di akhirat. Kalau di dunia? Hah? Nggak ada. Ada di dunia tempatnya? Beramal. Entar. Kapan di akhiratnya? Kiamat. Belum tentu. Yang namanya akhirat itu tempatnya nggak mesti harus pada masyar. Yang namanya akhirat itu bukan tempatnya yaumul mizan, enggak. Al-qabru awwalun manzilin min manazilil akhirat. Kubur adalah merupakan tempat pertama di antara tempat-tempat akhirat. Berarti kalau begitu, nah kapan tempat yang pertama akhirat itu adanya di mana? Adanya di mana? Di kubur. Nanti itu di waktu di kubur, ya akan merasa tuh, untung gua ngaji, untung gua sembahyang, untung gua sodako. Nanti baru terasa apalagi di kubur. Kalau nggak percaya saya, entar baru di situ. Ya Allah, alhamdulillah, gua lihat kuburan di mana aja semua orang pada kegelapan. Gua enggak, gua terang. Ada lampunya, ada cahayanya. Apa lampunya? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. As-salatu nur. Salat itu adalah cahaya yang menerangi alam kubur kita. Insya Allah, masya Allah, baru terasa di situ. Untung gua sembahyang, untung gua ngaji. Orang sering bilang mudah-mudahan alam kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan menjadi taman di antara taman-taman surga. Kapan dia bisa dapetin itu? Ketika di dunia dia banyak duduk di tempat yang merupakan taman surga. Taman surga itu di dunia apa? Halaqatul ilmi. Majlis ilmu adalah merupakan taman surga. Nanti baru terasa, ya Allah, ya Rabb, masya Allah. Ya, jadi katanya, nah di semuanya itu ada. Dia belajar ngaji 30 tahun, ya, dengan benar-benar ngaji, alhamdulillah. Nah, katanya pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab, dan baik itu yang merasa pertanyaan yang berkaitan dengan batin atau pertanyaan yang lain. Wa nazkuru hahuna nubazan minhu wa nusiru ilaihi. Dan kami, katanya, kata Imam Ghazali, wa nazkuru akan menuturkan, akan menyampaikan hahuna di dalam surat ini, risalah. Haknya kembali kepada risalah di atas. Jadi kami menceritakan, kami menuturkan daripada di sini, yakni di surat ini, nubazan minhu, sekelumit keterangan tentang jawaban itu, wa nusiru ilaihi, dan juga mengutarakan kepada jawaban itu. Ya, jadi ini hanya ringkasan saja. Kalau pengen jelasnya ada di dalam kitab-kitab yang lebih besar. Paham kan, ya? Makanya ini hanya sebuah risalah. Ya, apa kalau misalnya buku kecil lah, ya, buku kecil. Fanaqulu, maka kami berkata, qad wajaba ala saliki arba'atu umur. Sungguh diwajibkan bagi orang yang menempuh jalan salik menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, katanya nih, ya, wajib bagi orang yang ingin menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, arba'atu umur, harus melewati 4 perkara. Jadi kalau memang kita ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, salik namanya, suluk, ya, itu kita harus ada 4 hal yang mesti jadi pegangan kita. Itu proses untuk
menuju jalan kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama dari 4 itu, kalau kamu pengen berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita perlu jangan sampai kita nggak tahu arah kita. Ya, kita nggak tahu arah. Iya. Karena kan ada alat yang canggih, kompas. Iya. Kompas itu buat tempat. Ya, tapi bukan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang menuju kepada Allah yang perlu kita. Kita perlu ada bimbingan, petunjuk untuk bisa mencapai kepada Allah. Apa? Ada 4. Yang pertama, al-amru al-awwal. Kalau kita pengen menuju jalan Allah, maka yang pertama i'tiqadun shahihun la yaqumu fihi bid'atun. Kalau kamu pengen menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah tanamkan nilai-nilai keyakinan yang benar dalam dirimu. Tanamkan dalam diri kita keimanan yang benar, keyakinan yang benar. Ya, jangan lagi ragu kepada diri kita. Terkadang banyak di antara kita yakin kita sama Allah, tapi kita masih yakin juga kepada kekuatan selain daripada Allah. Insya Allah. Padahal kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita sama Allah bahwa tidak ada tempat kita untuk meminta dan memohon kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam realitanya sembahyang sembahyang, ngaji mengaji, tapi ketika kita mendapatkan masalah, ketika kita mendapatkan problema dalam kehidupan kita, kita cari kekuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Goyah iman kita. Ya, goyah iman kita. Nah, kalau pengen jalan kepada Allah, belajar tanamkan di dalam diri kita apa? Al-i'tiqadu shahih, yaitu keyakinan yang benar. Ya, keyakinan yang benar. La yakunu fihi bid'atun, dan tidak ada di dalam keyakinan itu satu bid'ah pun sama sekali. Masya Allah. Satu. Jadi kalau benar-benar pengen jalan sama Allah, kita ragu sama Allah. Mau ngapain kita ke sono? Kalau kita ragu di sono nggak enak, paham nggak maksudnya? Nah, kalau kita memang mau jalan menuju kepada Allah, ya yakinkan dulu bahwa Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah sesembahan kita. Allah adalah tempat kita meminta dan memohon. Tanamkan yakin itu dulu. Faktor yang pertama. Yang kedua, wasani taubatun nasuh la yarji'u ba'daha ila zallah. Yang kedua katanya, jalan menuju kepada Allah selain kita menanamkan keyakinan yang sudah yakin dengan benar, yaitu al-i'tiqadus shahih, dengan keyakinan yang benar. Yang kedua, bersihkan hati kita dengan apa? Taubatun nasuh, yaitu dia harus bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuh, dengan taubat yang benar. Ya, dengan taubat yang benar. Kita minta kepada Allah, moga-moga Allah membukakan pintu ampunannya, Allah membukakan pintu maghfirahnya, Allah membukakan pintu taubatnya, ya, dengan taubatan nasuha. Itu syarat untuk bisa bertobat kepada Allah 3. Syarat taubat kita kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah, maka syaratnya 3. Yang pertama, an-nadam, menyesal. Sesali itu semua perbuatan yang sudah kamu lakukan. Yang kedua, berjanji untuk tidak lagi mendatangi daripada perbuatan itu. Dan yang ketiga, ya, berusaha sekuat maksimal tidak akan kembali lagi untuk melakukan itu. Sebagaimana tidak kembalinya, air susu dari tetek seorang ibu tidak bisa masuk kembali lagi. Nah, seperti itulah seharusnya bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasalisu, dan kemudian yang keberapa?
Yang ketiga, selain dia menambahkan keyakinannya dengan i'tiqad yang sahih, dengan keyakinan yang benar. Yang kedua, dia bersihkan hati dengan bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wasalisu istirqa'ul qusud hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun. Masya Allah. Yang ketiga, apa? Istirqa'. Dia harus minta keredaan al-khusum daripada orang-orang yang pernah bermusuhan dengan kita. Kita pernah bersengketa dengan mereka, kita pernah marah dengan mereka. Maka kita minta supaya bersih hati kita. Kita minta untuk berdamai dengan, ya. Tadi sama Allah udah belum? Dan sekarang yang keempat, yang ketiga katanya, ya udah. Sekarang kalau kamu sudah kepada Allah sudah bertobat, maka kepada orang lain, kepada sesama kita, manakala kita mengadakan terjadi satu perselisihan, permusuhan, al-husul, terjadi sebuah pertengkaran di antara kita, maka kita minta diingatkan, minta diredoi, minta dihalalkan, ya. Hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun, sehingga akhirnya bersih antara dia dengan kita, tidak ada lagi dosa dan kesalahan. Tapi dia nggak mau maafin kita, dia mau biarin. Yang penting kita, paham maksudnya nih ya? Yang penting kitanya. Warabi'u, dan ada pun yang keberapa? Yang keempat, tahsilu ilmin syari'ah wa rahmatu addi bihi awamirullahi ta'ala. Kalau kamu pengen menuju jalan kepada Allah, yang pertama, kuatkan keimananmu, al-i'tiqadu sahih, tanamkan keyakinan yang benar dalam diri, supaya gak gampang goyah, supaya gak gampang terombang-ambing. Tanamkan keimananmu yang kuat, ya. Yang kedua, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang ketiga, mintalah orang sesama kita untuk apa? Untuk memaafkan kita, untuk merelakan kita, sehingga akhirnya tidak ada masalah di antara kita. Dan yang keempat, tahsilu ilmi syari'ah, jangan tinggalkan majlis ilmu, jangan tinggalkan majlis ilmu, ya. Dapatkan ilmu syari'ah supaya qadra'matu addi bihi awamirullahi ta'ala, sehingga kamu bisa melaksanakan dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Belajarlah kamu, ya. Suruh apa? Sholat, belajarlah tentang sholat. Suruh puasa, belajarlah tentang puasa dan lain sebagainya, ya. La ibadata lahu liman la ilma lahu. Tidak ada orang yang beribadah, tidak dianggap beribadah bagi orang yang tidak ada ilmu di dalamnya. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amal yang kita lakukan, kalau tidak dilandasi dengan apa? Ilmu, maka mardudatun la tuqbalu, amalnya ditolak dan tidak diterima. Ya, mau nggak mau, kalau pengen punya ilmu, mau nggak mau apa? Iya, kita harus belajar. Ya, di mana? Di mana saja belajar, kita duduk di majlis ilmu, itu kuncinya. Ya, empat inilah kalau kita pengen itu. Summa minal ulumil ukhra ma takunu bihin najah. Kemudian dia juga mempelajari tentang ilmu-ilmu yang lain, ya. Yaitu ilmu yang mana? Mata kunu bihin najah, yang dimana dengan ilmu itu bisa menjadi orang yang selamat. Belajarlah jangan hanya ilmu syariat, tapi belajarlah ilmu tauhid, supaya kamu benar-benar yakin bahwa Allah adalah Tuhanmu, supaya benar pengenalanmu kepada Allah. Kalau ilmu syariat, mempelajari dan belajar supaya kita bisa beribadah dengan baik, dengan benar. Ilmu fikih, ilmu syariat, terus supaya kita jangan sombong, supaya kita ikhlas dalam ibadah, supaya kita menjadi orang yang sabar, bersyukur, tidak sombong, tidak menjadi orang yang ria, ujub dan lain sebagainya. Maka pelajarilah ilmu tasawuf, ilmu akhlak,
supaya engkau bisa menjadi orang yang seperti itu. Ya, Masya Allah. Bukiya an-Nasibliyya rahimahullah khadama arba'u mi'ati ustaz. Masya Allah. Dan dihikayatkan an-Nasibliyyu bahwasanya Al-Imam Syekh Shibli namanya, ada seorang wali min auliyaillah, ya, seorang ulama besar di zaman terdahulu, namanya Syekh Shibli, namanya Syekh Shibli rahimahullah, ya, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Bagaimana diceritakan bahwa sesungguhnya Syekh Shibli itu khadama arba'u mi'ati ustaz, dia telah mengabdi, dia telah belajar kepada 400.000 guru. Belajarnya kepada 400.000 guru. Masya Allah. Ya. Siapa sih? Kalau kata Sayyidina Ali, ini 400.000 guru ini bukan berarti dia cari guru sebanyak itu. Pokoknya siapapun yang mengajarkan ilmu itu namanya apa? Paham ya? Siapapun yang mengajarkan ilmu, hatta satu huruf, di mana dengan huruf itu kita butuh, dengan satu huruf itu berarti dia telah mengajarkan kita. Ngajarin kho misalnya, ngajarin sin misalnya, itu kan satu huruf tuh. Gara-gara itu jadi Fatihah kita benar. Gara-gara itu kita jadi betul baca Qur'annya, maka dia adalah guru, ya. Dan tidak cukup aku untuk membayarnya bi alfi dinarin, dengan 1000 dinar buat orang yang mengajarkan satu huruf buat aku, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Padahal diajarinnya hanya apa? Satu huruf doang. Gak cukup, kata Sayyidina Ali, aku harus bayar dia 1000 dinar. Kenapa? Karena dengan satu huruf itu sembahyangku jadi diterima. Gara-gara belajar tentang sin. Paham dia? Satu huruf, gara-gara itu jadi benar, maka aku tidak akan bisa untuk melupakannya. Masya Allah. Nah, Syekh Shibli belajar dengan 400 guru. Wa qala qara'tu arba'ata alafin hadisin, dan aku telah belajar, telah membaca arba'ata alafi hadisin, 4.000 hadis. Dengan 400 guru itu saya sudah belajar membaca hadis-hadis Nabi sebanyak 4.000 hadis. Summa ikhtartu minha hadisan wahidah. Tapi dari 4.000 hadis yang aku belajarkan itu, ikhtartu atau akhtartu, aku pilih dari minha, dari 4.000 hadis itu hadisan wahidah. Dari 4.000 yang dia pakai sama satu doang yang diambil. Padahal yang udah dibaca, yang udah dipelajari berapa? 4.000 hadis. Masya Allah. Wa amiltu bihi wa khallaitu ma siwah. Cukup, kata dia, satu hadis itu udah menjadi pegangan buat saya. Wa amiltu bihi, aku amalkan satu hadis itu, wa khallaitu ma siwah. Cukup dah, yang lain gak usah, ini aja. Masya Allah. Padahal yang udah dipelajari 4.000 hadis. Dengan berapa guru tadi? 400 guru. Nah, dari 4.000 hadis dia rangkum itu semua, ambil satu yang dia amalkan. Dengan satu ini udah cukup, udah menutupi yang 4.000 hadis itu. Paham gak maksudnya tuh? Masya Allah. Ya. Apa tuh katanya? Ya, bi anni ka'amaltuhu fawajadtu khalasi wa najati fihi. Kata bahwa saya telah ta'amaltu sudah memperhatikan, sudah merenungi daripada satu hadis itu, fawajadtu khalasi, lalu saya bisa menemukan daripada satu hadis itu penyelamat diri saya, wa najati fihi, dan juga keselamatan saya ada di dalam satu hadis itu. Ya, cukup dah, dengan satu hadis ini saya sudah bisa mendapatkan menemukan penyelamat buat diri saya, dan juga bisa menjadikan keselamatan saya di dalam dari satu hadis itu. Wa kana ilmul awwalina wal akhirin, dan adalah ilmu generasi awal dan generasi terdahulu semuanya
kulluhu mundarijan fihi, ya, seluruhnya masuk tercakup di dalam satu hadis ini. Dalam satu hadis ini sudah cukup dah. Ya, generasi-generasi yang dulu yang belajar itu sampai generasi yang akan datang ini sudah terpenuhi semuanya. Faktafaitu bihi, maka saya merasa cukup dengan satu hadis itu, katanya. Masya Allah. Wazalika, dan hadis, satu hadis itu apa? Ya, yang bisa sudah cukup buat dia untuk menjadi pegangan buat dirinya. Ini bukan berarti yang lain dari belajar. Dari dia belajar sudah berapa hadis? 4.000 hadis, ya, 4.000 hadis. Nah, wazalika, dan yang demikian itu, yakni dengan satu hadis itu apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di ashabihi, dan satu hadis itu adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sebahagian para sahabat-sahabatnya. Apa katanya? Ini hadisnya nih, ikmal lidunyaka biqadri maqamika fiha, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha, wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi, wa'mal linnari biqadri sabrika alaiha. Satu hadis itu apa? Yang pertama, satu hadis ini, ikmal lidunyaka biqadri maqamika fiha, berbuatlah untuk duniamu dengan seukuran posisimu di dunia. Berbuatlah kamu, ya, untuk duniamu ini dengan seukuran posisimu di dunia. Jangan sampai kelewatan banget, sampai udah pulang-pulang dulu, kamu mau ngejar apaan sih? Paham nggak maksudnya nih? Iya, sebatas kecukupan kita, sebatas kecukupan kita. Ya, untuk apa katanya? Sampai-sampai udah seukuran posisimu, seukuran dirimu itu apa kecukupannya? Ya, jangan ini. Makanya oleh karena itu, kalau untuk urusan dunia, kata Nabi dalam lain hadis, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah oleh kamu ke bawah. Kalau untuk urusan dunia, lihatlah oleh kamu min asfala minkum, ke bawah. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat kamu orang ke atas. Habis waktumu entar. Kamu bisa-bisa ninggalin sholat, kamu bisa-bisa ninggalin puasa, kamu bisa-bisa ninggalin pengajian. Kenapa? Karena kamu banyak mengambil yang di atas, pada itu bukan kadar untuk dirimu, maksain diri akhirnya. Paham tuh maksudnya tuh? Iya. Karena dia pengen dapatin yang itu. Dia lihatnya di atas, bagaimana caranya ya, gue pengen dapat mobil ini. Ya, padahal dia udah punya motor. Padahal dia udah punya motor, tapi yang dia lihat mobil. Akhirnya karena itu bukan kadar dia, bukan ukuran dia untuk mendapatkan itu sekarang. Ntar ada waktunya, tapi dipaksain sama dia bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan itu. Apa yang dilakukan? Akhirnya dia nggak pikirin lagi mau halal ke mau haram ke mau boleh ke enggak ke. Masa bodoh, yang penting gue bisa dapat duit, gue bisa dapat ini. Bisa begitu nggak? Kenapa? Karena dia lihatnya ke atas. Coba dia lihat ke bawah. Unzur ila man asfala minkum. Lihat kamu ke bawah. Alhamdulillah ya Allah, iya, saya udah punya motor. Tuh orang masih pakai apa? Sepeda aja. Tuh, alhamdulillah. Ada alhamdulillahnya. Tapi kalau dia melihat ke atas, nggak ada alhamdulillahnya. Ya, kenapa? Nafsu yang bicara, gua harus dapetin itu apapun bicara. Gitu. Nah, jadi mesti lihat. Kita memang susah, tapi orang yang lebih susah dari kita ada nggak? Ada nggak? Kita memang sakit, tapi orang yang lebih parah sakitnya dari kita ada nggak? Lihat terus itu, sehingga akhir nanti keluar dari mulutmu, alhamdulillah, bersyukur.
Karena ternyata Allah berikan kelebihan buat dirimu setelah melihat yang ada di bawah. Masya Allah, Masya Allah. Satu hadis tapi isinya 4. Yang kedua, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Untuk duniamu maka berbuatlah seukuran kadar dirimu. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu memaksakan diri, paham ya? Sehingga akhirnya kamu tinggalkan itu akhirat. Wa'mal li akhiratika, tapi beramallah kamu untuk akhiratmu biqadri baqaika fiha, dengan seukuran keabadian nanti di sana. Entah kamu abadi di sana di akhirat. Kalau kamu pengen mendapatkan tempat yang terbaik, yang kekal, supaya bekalmu banyak, maka perbanyaklah itu di dunia. Puas-puasinlah itu supaya semakin banyak yang kamu lakukan, nanti semakin nikmatnya itu semakin luar biasa di sana. Kelasnya juga luar biasa, sesuai dengan amal yang dilakukan waktu di mana? Di dunianya, ya. Makanya dianjurkan jangan yang wajib aja, kerjain juga yang sunnah, kerjain juga tuh tahajud, biar kita ngerasain juga, biar juga ngerasain duha, biar ngerasain juga puasa Senin, puasa Kamis. Nah, kita belajar untuk seperti itu kata Allah. Ya, kesana. Gitu, Masya Allah. Nabi Musa satu hari nanya sama Allah, ya Allah, mau nanya, nanti orang yang paling terakhir masuk surga siapa ya? Manusia ini dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti ditanya sama Nabi Musa, kira-kira yang paling terakhir siapa? Allah ditanya, apa kata Allah? Bahwa aku tidak akan kekalkan buat orang muslim di neraka, dan aku akan masukkan mereka ke dalam surga. Jadi buat orang muslim itu nggak ada yang kekal di dalam apa? Neraka, karena bukan tempatnya. Tidak kekal nih, bukan tidak masuk. Ya, yang masuk ada nggak beda-beda? Tapi kata Nabi Muhammad, apa katanya ketika Allah dia bercerita bahwa Nabi Musa pernah bertanya sama Allah, ya Allah siapa? Ini katanya untuk orang Islam tidak ada, karena tidak ada orang Islam yang dikekalkan di dalam neraka. Selama di dalam dirinya ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka semuanya pasti akan masuk apa? Semua akan masuk ke dalam surga. Dia nanya, itu kira-kira yang masuk surga terakhir siapa? Nah, Allah nanti bilang, aku akan tanya sama dia, orang yang paling terakhir nih, paling buncit. Sebab nanti ada di kalangan Nabi, di kalangan Rasul, Nabi dan Rasul yang paling terakhir masuk surga adalah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Untuk kalangan Nabi, kalangan Rasul itu Nabi Sulaiman jangan tertunda 40 tahun. Kenapa? Banyakan duitnya. Iya, jadi di proyek saja ada apa? Iya, ada banyakan dia. Gitu. Nah, tuh nanti yang paling terakhir di kalangan Nabi, kalangan Rasul adalah Nabi Sulaiman. Sahabat kemudian. Kemudian yang kedua nanti di kalangan para sahabat-sahabatku, yang terakhir masuk dalam surga dari kalangan sahabat-sahabatku adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dengar begitu, cari katanya. Tapi masuk surga kan? Semua masuk surganya. Terakhir di kalangan siapa? Dari 140.000 sahabat Nabi, yang terakhir dia katanya, aku dia gimana caranya ini supaya jangan. Kenapa? Karena dia adalah sahabat yang paling apa? Yang paling kaya. Dia duitnya tidak bisa habis. Gitu.
Jadi bingung dia juga. Kalau sedekah banyak, cuma karena kebanyakan jadi dihisapnya juga banyak, lama. Gitu. Ya Allah. Terus siapa yang terakhir untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Ya, nanti orang-orang Islam yang telah diperiksa kemudian dia akan dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan terlebih dahulu, kemudian setelah itu dihidupkan lagi oleh Allah, kemudian dibersihkan dia di Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Ya, Allah akan tanya sama dia. Orang yang terakhir nih, orang yang terakhir. Kalau seandainya orang yang terakhir itu kita mau apa kan kira-kira? Halo? Biarin terakhir lah. Yang penting apa? Masuk. Ternyata yang terakhir itu ditanya, apa kata Allah? Dia nanya sama Allah, ya Allah, saya ini orang yang terakhir. Kira-kira kedapatan tempat nih ya di surga? Begitu kata dia. Ya, karena semuanya orang sudah apa? Udah pada masuk nih. Nah saya orang yang paling terakhir. Berapa banyak yang masuk ke dalam surga kan gitu? Dia bayar. Jadi kata dia, kira-kira apa saya dapat tempat apa ya? Apa di emperan kali ya? Ya Allah, masuk surga di emperan mau nggak? Hah? Biarin dah, emperan dah. Yang penting apa kata Allah? Lu di emperan, kamu bilang tadi emperan orang. Kamu tahu nggak? Bagaimana kalau seandainya aku kasih kepadamu dua kerajaan? Ada dua kerajaan, aku jadikan satu kerajaan luas nggak? Hah? Iya. Daerah kekuasaan satu kerajaan itu luasnya bermain. Kalau aku berikan kamu dua kerajaan dan semua fasilitas kedua kerajaan itu, aku berikan kepada kamu. Kamu senang? Qad raditu ya Rabbi. Sungguh aku telah redha kalau begitu. Ternyata di emperan aja luasnya kayak gitu. Ya, di emperan aja luasnya seperti luas berapa kerajaan? Dua kerajaan. Fasilitas dua kerajaan dijadiin satu buat dia. La ilaha illallah. Saya redha. Qad raditu ya Rabbi. Sungguh saya redha ya Allah. Apa kata Allah? Karena engkau telah redha, maka ad'afu bi arba'ati. Maka aku tambahkan, lipat gandakan, bukan dua kerajaan tapi dengan 4 kerajaan. Jadi luasnya seperti 4 kerajaan. Kata Syekh Al-Imam Muhammad bin Abu Bakar Al-Masyhuri dalam kitab Al-Mawaqif Al-Qusturiyah, itu 4 kerajaan maksudnya apa? Yaitu adalah luasnya dijadiin 4 kerajaan, yaitu Persia, Khurasan, kemudian Irak, kemudian Yaman, ya, kemudian Syria. Jadi 4 negara dijadiin 1 buat orang yang terakhir masuk. Enggak tidak. Jadi apa kayak gitu? Nah, itu tempatnya. Kan dia nanyain nih, dia nanyain soalnya tadi. Itu kalau saya masuk kan masih ada apa itu tidak Allah begitu. Karena dia pikir dia orang yang paling apa? Dia orang yang terakhir, takutnya nggak dapat tempat. Akhirnya dibilang kata Allah. Nah, kalau kamu mau mendapatkan itu, katanya wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Kalau kamu pengen mendapatkan yang lebih luas lagi, kalau kamu pengen mendapatkan yang ini lagi, maka lakukanlah, berbuatlah untuk akhiratmu seukuran kenikmatan yang ingin kamu raih nanti di sana. Semakin banyak tahajudmu, maka semakin levelmu akan semakin tinggi. Paham maksudnya itu? Semakin banyak sedekahmu, kebaikanmu, ibadahmu, maka semakin banyak pula kenikmatan-kenikmatannya. Silakan berdoa. Wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaih, dan berbuatlah untuk Allah ya dengan seukuran kebutuhan dirinya kepada. Lakukanlah ya dengan kebutuhanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlebih-lebihan di dalam beribadah.
kamu gak akan sanggup sesuai dengan kemampuan kamu saja. Jangan paksakan dirimu sesuai dari dalam beribadah. Nggak boleh juga beribadah kita paksain, puasa tiap malam, tahajud tiap malam, dia sampai akhirnya lupa tidur, lupa ini, asik dengan ibadahmu, kamu lupa bahwa istri mempunyai hak, anak mempunyai hak, keluarga mempunyai hak. Tak boleh, ya. Nah, oleh karena itu lakukanlah apa yang untuk Allah itu sesuai dengan hajatmu saja. Yang terakhir, wa'mal linar bikoti sobrika alaiha, dan berbuatlah kamu untuk neraka dengan seukuran daya tahan dirimu untuk menghadapinya. Ya, semakin banyak kamu menahan dirimu dari perkara-perkara yang bisa memasukkan dirimu ke neraka, kamu tahan, kamu sabar untuk itu semua, maka lakukanlah itu semua supaya kamu tidak masuk ke dalam neraka. Ya, Masya Allah. Jadi cukuplah, kata dia, satu hadis ini yang berisikan 4 poin ini udah merangkum dari 4.000 hadis yang sudah aku baca, maka cukup satu ini sebagai pegangan buat diriku untuk urusan dunia dapat, akhirat dapat. Ya, Masya Allah. Ayyuhal walad ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi bekal juga buat kita ini semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa afina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan shalihan mutaqabbalan. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana azrafna wa la azrafna fatub alaina tauba fasir kullama wasir lana awrati wa hamil rawati wa ufir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in rabbi asma' la bihisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli suli shalla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idadata sisubi walhamdu billahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.